Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai
hidup menerpa. Masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami siap memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya dari setiap hati kami diubahkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, sehingga damai sejahtera dan sukacita mengalir lewat pujian dan penyembahan yang kami panjatkan di hadirat. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan. Haleluya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini.
sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi karya ajarku memahami. Semua yang kami ini ada di hidupku, rasa hatimu. Sepenuh hati mengambang, serahkan diri, genapi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan ajarku memahami, semua yang kau ingini akan hidupku, rasa hatimu. Aku datang sepenuh hati mengambang. Mari katakan sekali lagi, ajarku memahami, semua yang kau ingini akan hidupku, rasa hatimu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, amin. Genapi karya. Yes, amin. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, memberitakan izin kebenaran firman-Mu di mana kami berada. Kami percaya pada pemerintahan kami Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Marif Amun. Amin. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kau berikan hikmat serta marifat yang besar di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Juga para menteri kabinet kerja Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kau sertai dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan bagi negeri Indonesia, terutama menteri kesehatan. Tuhan berikan hikmat yang besar supaya dapat menangani setiap wabah penyakit COVID ini Tuhan. Kami percaya hikmat Allah melimpah atasnya dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berkati seluruh bangsa dan negeri Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, untuk mengerti, menangani dari setiap wabah penyakit ini, untuk disadarkan, untuk tetap disadarkan dalam setiap tindakan maupun perbuatannya dalam menangani setiap kasus demi kasus. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan ajaib bagi negeri kami Indonesia, terutama perekonomian negeri Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Engkau dapat memulihkan perekonomian negeri Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, siapkan hati kami untuk tetap memuji menyembah kepada Allah dengan sukacita yang terbesar yang dari surga turun atas kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, apa yang kami puji sembah dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati kami memuji, menyembah. Dengan segenap jiwa kami bernyanyi. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Dengan segenap hati memuji, senang
untuk memberikan yang terbaik, persembahan yang kita sudah persiapkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa siapkan nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Kita siapkan sama-sama, kita memberikan dengan sukacita, baik persembahan maupun perpuluhan yang sudah disiapkan dari hati kita. Mari kita berikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan termulia Tuhan. Amin. Memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya akan kebesaran Tuhan, akan kedahsyatan dan mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu yang menggenapinya Tuhan. Dan kami percaya Engkau bukakan hati kami untuk bersiap menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kaulah yang sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau-lah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita sama-sama
kebenaran firman. Maka di situ kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan berbicaralah bagi kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, yang membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bagi Tuhan segala hormat, puji dan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Tentunya saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang penuh sukacita, sehat, damai sejahtera. Oke, hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul bagaimana menjadi terang dan garam serta berhasil di tengah badai kesulitan. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam tetapi juga berhasil di dalam atau di tengah badai kesulitan. Banyak orang berhasil tapi belum tentu jadi garam dan terang. Dan banyak juga orang jadi garam dan terang tetapi hidupnya mungkin kurang berhasil. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita akan menjadi garam dan terang tetapi juga berhasil. Kita akan baca dari dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu membuka di dalam Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian membacanya setelah ini satu pasal. Ya, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja secara berlompat-lompat karena waktu kita tidak memungkinkan. Jadi, tapi saya menghimbau Bapak Ibu baca satu pasal. Saya akan baca mulai ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Perhatikan, dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan daripadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat ke-17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, perhatikan itu, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22,
Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Ayat 23, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ayat 24, "Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya." Yang selanjutnya kita akan membaca di dalam Kejadian 26. Ini pun saya menghimbau Bapak Ibu untuk membaca dalam satu pasal, tapi kita tidak akan membacanya di sini satu pasal. Saya akan membaca mulai dari ayat 1. "Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, 'Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.' Ayat 3, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat yang ke-6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ayat yang ke-12, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Ayat yang ke-13, "Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, 'Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami.'" Nah saudara, dua peristiwa yang sudah kita baca ini terjadi kepada dua orang yang berbeda, yaitu Daniel dan Ishak, di tempat yang berbeda dan kasusnya juga berbeda. Namun ada kesamaan-kesamaan yang kita bisa pelajari dari dua cerita ini. Yang pertama, dua-duanya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dua-duanya ada di tempat asing. Daniel ada di tempat pembuangan, yaitu dalam kerajaan Babel. Ishak ada di Gerar. Yang ketiga, dua-duanya diberkati Tuhan luar biasa. Daniel dipercaya sebagai satu dari 3 pejabat tinggi yang menerima pertanggungjawaban dari para wakil-wakil raja. Bahkan dikatakan Daniel melebihi mereka semua karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Coba perhatikan di sini bahwa raja sudah punya maksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaan. Ishak menjadi sangat kaya. Yang keempat, dua-duanya menghadapi persoalan dan masalah iri hati. Daniel dijebak dengan suatu persekongkolan dan dimasukkan ke dalam goa singa. Ishak mendapatkan permusuhan dari orang Filistin yang cemburu akan keberhasilannya. Mereka berusaha untuk memusnahkan ternak Ishak, yaitu dengan cara apa? Menutup semua sumur yang sudah digali oleh bapaknya Abraham, sehingga tidak ada air yang bisa diberikan bagi domba-domba dan ternak Ishak. Nah saudara, ini adalah tantangan yang relevan bahkan di zaman kita sekarang juga. Anak-anak Tuhan tetap tidak lepas
lepas dari yang namanya persoalan. Anak-anak Tuhan tetap tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan. Bahkan mungkin ada yang berkata, setelah kenal Tuhan kok malah lebih banyak masalah daripada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lukas 10 ayat 3 juga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bisa dibayangkan saudara, betapa banyak ancaman yang akan terjadi kepada domba tersebut. Ini serigalanya bukan ompong saudara. Jadi ini serigala beneran yang buas, yang setiap saat bisa menerkam anak domba. Saudara, inilah di dalam situasi sulit seperti inilah panggilan Tuhan tetap berlaku bagi semua para murid Tuhan, bagi semua para umat Tuhan, yaitu untuk apa? Menjadi garam dan terang bagi dunia. Sekarang saudara, bagaimana caranya? Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita bisa menjadi terang dan garam, bahkan berhasil. Dari dua kisah yang sudah kita baca, maka kita menemukan tentunya ada beberapa hal, tapi saya akan mengambil hanya 4 hal dari itu. Yang pertama saudara, yang pertama, rahasia bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang, bahkan berhasil. Yang pertama adalah prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ancaman itu tidak mudah. Biasanya sanggahan orang adalah begini, sudahlah, toh Tuhan mengerti. Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu situasi kita, Tuhan juga tahu hati kita. Sering kita mendengar orang berkata demikian, tapi saudara dengar, Tuhan juga mau tahu seberapa besar cintamu kepada Dia, seberapa besar engkau mau berkorban bagi Dia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman. Daniel di tengah-tengah ancaman, dia sudah tahu ada surat yang mengancam kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada dewa lain kecuali raja, maka hukumannya adalah dilemparkan kepada buah singa. Tetapi dikatakan, Daniel, demi didengarnya surat itu, apa yang dilakukan Daniel? Apakah dia mengabaikan doanya? Tidak. Dia pergi ke kamarnya, ke serambitnya, dan dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Ini adalah tanda, bukti bahwa Daniel memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, bahkan di atas hidupnya sendiri. Ishak pun taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan engkau jangan pergi ke Mesir, saudara, kita tahu persis Ishak itu fotokopi bapaknya. Bapaknya waktu masa kelaparan dulu pernah pergi ke Mesir. Jadi Ishak mau ikut cara bapaknya, dia mau ikut juga pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan bilang, no, kamu jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal di sini. Jadi Ishak tinggal di Gerar. Ishak taat akan perintah Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Dia memprioritaskan Tuhan di atas segala kebiasaan atau di atas segala kenyamanan dirinya. Berapa banyak kita mau memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita? Berapa banyak saudara mengatakan, penghasilanku memang mungkin berkurang, tapi aku mau tetap membawa persepuluhanku
kepada Tuhan. Ini namanya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang serta berhasil memiliki sikap hati yang benar. Nah, saudara, ketika Daniel dan Ishak mereka menghadapi perlakuan yang jahat dari orang lain, mereka tetap memiliki sikap hati yang benar. Saudara, bagaimana rasanya kalau saudara itu dijahatin orang? Saudara tahu ini mereka sekongkol, mereka sengaja mau jebak saya. Apakah saudara mau melawan mereka? Saudara mau membalas dendam kepada mereka? Daniel dan Ishak, mereka memiliki sikap hati yang benar. Daniel tidak membalas. Dia tahu dia sedang dijebak, tapi dia tidak membalas. Ishak pun tidak berperkara dengan orang Filistin karena menutup sumur-sumur Abraham ayahnya. Baru dia buka, air ada, ditutup lagi. Buka lagi, ditutup lagi. Saudara, kalau masih muda, saudara rasa, kalau saya tidak balas, kalau saya tidak datangin dia, pegang bajunya begini, belum puas rasanya. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, maka dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan memberi, Tuhan juga yang akan membukakan jalan. Dia percaya bahwa semua yang dia dapat itu adalah perkenanan daripada Tuhan. Miliki sikap yang benar. Enggak mudah, tapi ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan buah roh di dalam kita. Oleh buah roh itu kita mampu memiliki sikap yang benar. Kita mampu, harusnya kita marah, tapi kita bisa sabar. Harusnya kita emosi, tetapi kita bisa mengatasi, mengontrol diri, mengendalikan diri. Miliki sikap yang benar. Yang ketiga, saudara, tetap rajin, tidak putus asa, setia dan cermat. Keberhasilan adalah sebuah proses. Kadang-kadang prosesnya harus panjang. Kadang-kadang kita hanya terpesona dengan seseorang yang begitu berhasil, tetapi kita lupa bahwa untuk mencapai itu prosesnya sudah panjang dia lakukan. Tidak mudah. Tidak ada keberhasilan yang tercapai tanpa menjalani proses. Nah, ketika persoalan datang, ketika kita menghadapi persoalan, lalu kita lemah dan menjadi putus asa, malas, maka percayalah saudara tidak akan pernah meraih keberhasilan. Saudara, Ishak dikatakan pada saat sumur-sumur Abraham ditutup, Ishak apa? Dia gali lagi terus sampai dia ketemu sumur yang mengeluarkan air. Dan sampai pada saat di situ dia tidak lagi bertengkar dengan orang-orang Filistin. Maka sumur itu dinamakan Rehoboth. Nah, saudara, Daniel bekerja dikatakan dengan setia dan cermat. Tidak ada kelalaian atau kesalahan. Ini adalah prosesnya. Saudara, mungkin saudara berkata, ya habis bagaimana ya? Saya mau usaha apa lagi? Di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kita bersyukur mulai new normal. Toko-toko mulai buka lagi, mal-mal mulai buka lagi. Ada banyak orang yang usahanya
mulai turun, bangkrut, karena harus ditutup sekian lama. Lalu berkata, saya mau usaha apa? Saudara, berdoalah dan minta Tuhan memberikan kepada kita kreativitas dan jalan yang baru. Siapa tahu saudara, justru di saat seperti ini saudara menemukan sumur baru. Ada banyak orang saudara, dan saya mendengar kesaksian yang mengatakan sebelum pandemi ini terjadi, dia sebetulnya usahanya adalah bidang komputer. Coba kalau dia terus di komputer nggak akan jalan saudara dalam masa-masa ini. Tapi sebelum masa pandemi, apa yang terjadi? Temannya ngajakin dia bisnis. Dan bisnisnya adalah kimia. Saudara tahu? Pada masa pandemi, bisnis kimia lah yang paling laku. Semua orang butuh alkohol, untuk hand sanitizer, dan segala macam untuk disinfektan, butuh kimia. Dan dia katakan, saya tidak pernah punya usaha sebesar ini. Kreativitas dibutuhkan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ketika Ishak sumur-sumur yang ditutup, dia tidak mau ngurusin sumur yang ditutup, gak mau berantem dengan para orang Filistin. Tapi dia kata, ayo mari kita jalan lagi, kita buka lagi yang lain, buka lagi yang lain, buka lagi yang lain. Ini namanya proses. Tidak putus asa, tidak menyerah. Dan saudara ingatlah, jika satu pintu tertutup, maka Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu lainnya bagi kita. Yang penting jangan pernah putus asa, jangan menyerah, tetap rajin dan berdoa. Minta Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kreatif, apa yang harus kita lakukan. Yang keempat saudara, tetap membangun mezbah bagi Tuhan saat berhasil. Nah ini saudara, banyak orang ketika berhasil lupa Tuhan. Sebelum berhasil rajin doa, ibadah, bangun mezbah. Tapi begitu berhasil, mulai kenikmatan duniawi lebih memikat, lebih memakai waktunya dia. Jadi waktu susah dia cari Tuhan, tapi ketika dia berhasil Tuhan cari dia, karena dia entah kemana menghilang. Nah saudara, Israel meskipun telah mengalami mujizat setiap hari, bayangkan saudara, setiap hari umat Israel di padang gurun mengalami mujizat. Setiap pagi mana datang, sepanjang malam tiang api, sepanjang siang tiang awan, belum lagi burung-burung Tuhan berikan. Nah tapi apa yang terjadi? Hati mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan memukul mereka dengan penyakit sampar. Sudah bisa baca dalam Bilangan 14 ayat yang ke-11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara, kita tidak tahu apakah wabah saat ini pun adalah merupakan hukuman Tuhan atau tidak. Memang waktu zaman perjanjian lama penyakit sampar itu berbicara banyak kepada murka Tuhan. Barangkali umat Tuhan saat ini sudah begitu nyaman dan terlena dengan kenikmatan dunia. Sebab itu Tuhan perlu menggoncang agar umat kembali
kepada Tuhan. Ishak setelah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, dikatakan setelah dia mendapatkan air sumur Rehobot, maka dia dikatakan membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saudara, inilah kunci. Kalau saudara mau menjadi garam dan terang, bahkan berhasil di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini. Jika kita melakukan keempat hal tersebut di atas. Yang pertama, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Prioritaskan Tuhan. Kedua, miliki sikap hati yang benar. Respon kita ini harus benar. Yang ketiga, tetap rajin, jangan putus asa, semangat, jangan menyerah. Saudara yang bekerja tetap setia, tetap bekerja dengan baik. Siapa tahu justru di saat ini saudara akan dipromosi. Dan yang keempat, tetap membangun mezbah bagi Tuhan ketika kita mengalami keberhasilan. Kalau kita melakukan, maka kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Raja Darius menjadi percaya kepada Allah. Di dalam Daniel 6 ayat 27 dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Raja Darius menjadi percaya kepada Allah. Karena apa? Karena sikap Daniel yang menjadi garam dan terang. Abimelek juga dikatakan dia melihat kemuliaan Tuhan yang menyertai Ishak. Di dalam ayat yang ke-28 dalam Kejadian 26 dikatakan, jawab mereka, maksudnya Abimelek dan yang lain-lain, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kita mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ishak menjadi kesaksian. Ishak hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, maukah saudara hidupmu menjadi kesaksian? Di tengah-tengah kesulitan ini, orang melihat, wih luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, dia tetap percaya. Dia tetap menjadi garam, terang, dan bahkan berhasil dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Engkau mengajar kami melalui dua anakmu, hambamu yang begitu mengasihi dan takut akan engkau. Kami belajar dari sikap hidup seorang Daniel. Kami belajar dari sikap hidup seorang Ishak. Bagaimana mereka memiliki hidup yang takut akan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Bagaimana mereka memiliki sikap yang benar tatkala mereka dihadapkan dengan persoalan. Bagaimana mereka, Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan. Dan bagaimana mereka tetap rajin, tetap semangat, tidak putus asa, pantang menyerah. Terima kasih ya Bapak. Kami mau belajar
Biar kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, agar dalam hidup kami berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Dan kami boleh berhasil di tengah-tengah krisis hidup, kesulitan hidup seperti saat ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyiapkan perjamuan kudus, mari kita siapkan. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Kepala rumah tangga bisa memberikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Mari sambil kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, perjamuan kudus adalah tanda kasih Kristus bagi kita, di mana Dia sudah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita semua. Sebab itu perjamuan kudus bukan untuk anak-anak. Jangan berikan kepada anak-anak kita yang belum mengerti akan korban Kristus, tapi hanya bagi mereka yang sudah mengerti akan korban Kristus, bagi yang sudah menerima baptisan air. Mari kita melakukannya. Dengarkan firman yang akan saya bacakan bagi saudara. Angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita makan dengan iman dan dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Berbilur-bilur kami sudah disembuhkan. Haleluya. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tubuh
kami naikkan puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang sudah memimpin dari awal, dan Roh Kudus juga yang sudah berbicara bagi kami melalui setiap kebenaran firman. Roh Kudus juga yang akan memimpin hidup kami sebagai tubuh Kristus. Kami boleh berjalan bersama dan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sekarang kiranya Engkau memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkat Tuhan tidak pernah terhalang oleh tempat, oleh waktu, oleh kelemahan kami. Sebab itu Tuhan, curahkan sekarang berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari para kekasih Tuhan, angkat tangan, persiapkan hati untuk menerima berkat. Katakan amin untuk setiap janji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian menjadi garam dan terang dan berhasil di dalam dunia ini, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama.